Oke, berikutnya dengan soal yang sama, kita akan coba hitung untuk metode WP atau WP, weighted product. Ini ada 3 rumus. Yang pertama hitung bobot. Kebetulan ini bobotnya sudah merupakan persentase. Kan waktu di soal bobot kita tuh gini ya, 0,35 kok 0,35. Di soal tadi bobotnya itu ada 35%, kemudian ada 25%, kemudian 25%, kemudian ada 15%. Nah, kalau memang sudah seperti ini totalnya jadi 100%. Kalau memang sudah seperti ini di soal, berarti perbaikan bobot kita sudah terbantu. Kenapa? Karena kalau ini kita desimalkan langsung dapatnya dia. Ini kan tetap 100%. Langsung dapat 35% itu berarti 0,35, 25% ini berarti 0,35, ini berarti 0,25, ini berarti 0,25, ini 0,15. Nah, gini dia. Langsung dapat. Tapi kalau misalnya harus dihitung ya, cara hitungnya seperti ini. WJ atau bobotnya, WJ sama dengan WJ dibagi sigma WJ, berarti kita buat 0,35 dibagi 0,35 tambah 0,25 tambah 0,25 tambah 0,125 sama dengan 0,35 dibagi 1, berarti 0,35, kan sama aja. Ini juga berarti hasilnya 0,25 dibagi 0,35 tambah 0,25 kayak gini semua, kan tetap bagi 1, berarti 0,25 dibagi 1, 0,25. Ini juga 0,25 bagi 1, 0,25. Kemudian 0,15 dibagi 1, 0,15. Misal nih ya, kalau di soal lain nanti bobotnya bukan merupakan persentase seperti ini atau bukan bilangan desimal seperti ini, berarti harus dihitung. Misalnya bobotnya ada 4, misalnya 3, 2, misalnya 1, misalnya seperti ini. Bobotnya seperti ini, berarti kita harus hitung. Misalnya ini untuk C1 ya, ini C1, C2, C3, ini C4. Berarti nanti kita hitung bobotnya, berartinya sama dengan W1 sama dengan 4 dibagi 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Nah, begitulah seterusnya. Kemudian W2 sama dengan berarti 3 ya. 3 dibagi 4, ini sama ini lah, berarti 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, berarti dibagi 10 sama dengan 0,3, segitu seterusnya. Jadi kalau misalnya bobotnya merupakan angka seperti ini, ya rumusnya tetap harus digunakan seperti ini. Tapi kalau misalnya bobotnya sudah merupakan persentase, saya rasa hasilnya sama aja, langsung aja rubah persentasenya menjadi bilangan desimal. Jadi ini kita sudah dapat bilangan desimalnya. Sekarang kita langsung masuk ke langkah 2, menghitung vektor. Di vektor kita harus hitung, ini lambangnya bukan sigma ya, ini biasanya disebut dengan produk. Ini bukan kebalikan sih, temannya sigma. Kalau sigma itu yang seperti ini bentuknya, ini kan berarti penjumlahan. Nah, kalau ini perkalian. Kita lihat ya untuk sigma ini. Yang pertama, untuk XIJ-nya, XIJ ini nilai yang di awal. Nilainya ini bisa dilihat dari yang tadi di soalnya yang sama. Ini yang tadi ini 70, 80, ini 77, ini saya letakkan di sini aja ya. Soalnya ini. Oke. Saya lipat dulu biar kita dapat soalnya. Ini soalnya kan sama nih. Oke. Soalnya saya letak di sini aja. Oke ya, kelihatan ya. Ini kita mulai dari yang pertama. 70, nilainya 70, pangkatnya ini tergantung ya. Kalau dia nanti kriterianya benefit berarti positif, pangkatnya positif. Tapi kalau nanti kriterianya cost, pangkat ini negatif. Tadi karena di soal sudah saya jelaskan kriteria kita semuanya benefit, berarti semuanya ini pangkatnya positif. Tidak ada yang cost, berarti tidak ada yang negatif. Saya mulai dari hitungan yang pertama. Ini angka 70 dipangkat dengan bobot yang pertama, dipangkatkan. Pangkat 0,35. Kemudian yang kedua 80 pangkat 0,25, kemudian yang ketiga 77 pangkat yang ketiga 0,25, yang kemudian 65 pangkat 0,15. Itu tadi yang ini tadi. Oke. Berikutnya kita berarti hitung untuk yang lain. Ini hasilnya sudah saya dapatkan ya, nanti kan silakan hitung pakai kalkulator. Jadi nanti 70 pangkat 35 dikali 80 pangkat 25 dikali 77 pangkat 25 dikali 65 pangkat 0,15. Ini dikali ya. Kenapa dikali? Karena tadi simbolnya ini produk, bukan sigma. Kalau sigma ini tadi tambah. Kalau produk dia dikali. Oke. Kita masuk ke yang kedua, baris yang kedua. Berarti 83 pangkat 0,35
dikali 67. 67 pangkat 0,25 dikali berapa? 72 pangkat 0,25. Ingat ya, tadi pangkatnya 0,25 dua kali. Kemudian dikali yang terakhir 80 pangkat 0,15. Oke, berikutnya yang terakhir 78. 78 pangkat yang pertama 0,35 dikali nilai yang kedua 72. 72 pangkat 0,25. Ingat ya bobot kedua. Berikutnya 75. 75 pangkat 0,25. Berikutnya yang terakhir 79. 79 pangkat yang terakhir 0,15. Oke, setelah saya hitung hasilnya, ini dia. Ini pertama untuk S1 nya, untuk vektor S yang pertama 73,302, untuk vektor yang kedua 75,507, dan yang terakhir untuk S3 nya 75,853. Kemudian preferensinya ini gampang sekali ya, dia hanya melihat probabilitas dari dari seluruh vektor. Kita mulai preferensi rumusnya seperti ini. Produk J sampai N sama dengan J sama dengan 1 sampai N, kemudian dari XIJ pangkat WJ dibagi seluruh atau sigma dari XIJ, sigma dari yang rumus di atas. Oke, kita lihat. Untuk vektor yang pertama atau untuk referensi pertama nilai yang pertama ini 73,302 dibagi total dari ketiganya, jumlah dari ketiganya 73,302 dibagi 73,302 ditambah ini 75,507 ditambah ini 75,853 sama dengan 73,302 dibagi 224,663, hasilnya 0,326. Berikutnya ini berarti ya 75,507 dibagi totalnya ini berarti ini ya 224 atau 224,662 sama dengan 0,336. Ini hasilnya yang kedua. Yang terakhir berarti yang ini 75,853 dibagi totalnya ini tadi yang ini 224,662, hasilnya 0,337. Nah, kita lihat juga ini dari sini mana yang paling tinggi, itu yang jadi pilihan pertama. Kita lihat, kita urutkan. Ini 0,326, 0,336, 0,337. Otomatis ini yang lebih tinggi. Ini nomor 1, yang ini nomor 2, yang ini nomor 3. Jadi tetap dengan dua metode, yang menjadi kepala laboratorium adalah si Serlinto. Ini kebetulan, nanti tengok aja namanya, kalau salah maaf lahir batin, tapi kalau nggak salah saya tadi si Serlinto. Saya tutup sampai sini untuk metode weighted product. Nanti kalau ada yang bertanyakan akan kita bahas ketika kita ketemu virtual melalui Google Meet. Sampai sini dulu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.